fasal wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun illal mani. Dan setiap ma'i' benda cair kharaja yang keluar minas sabilain dari dua jalan. Sabilain dua jalan, sabil satu jalan, sabilain dua jalan adalah najis illal mani, kecuali air mani. Wa ghaslu jami'il abwal wal aurat wajibun. Dan mencuci jami' semua kencing. Abwal kencing, baul kencing. Jamaknya abwal. Semua kencing. Wal aurat semua kotoran, tahi. Hukumnya wajib. Illa baulas sabi, kecuali baul kencingnya bayi, sabi. Alladhi lam ya'kulit ta'ama, alladhi yang lam ya'kul, belum memakan ta'am, makanan. Fa innahu yathuruhu, maka sesungguhnya dia yathuru, sucinya dia dengan rasyi, memercikkan, rash, memercikkan, mengkapacakkan. Alma, air di atas kain, pakaian atau badan dan tempat yang kena. Itu. Kita lanjutkan sekali lagi terjemahannya. Wala yu'fa an syai', dan tidak dimaafkan an syai', daripada sesuatu pun, an syai' minal najasat, dari berbagai macam najis itu tidak ada maaf. Semua najis tidak ada maaf. Illal yasir minad dam wal qai', bayangkan yasir, sedikit, setetes atau sedikit sekali daripada tetesan darah, dam, darah. Dan qai', muntah. Wa ma la nafsa lahu sa'ilah, dan hewan yang la nafsa, tidak ada darah. Nafsa itu darah. Wama, dan apa yang, atau hewan yang tidak ada darah, lahu baginya, sa'ilah, darahnya mengalir. Di sejenis hewan atau serangga yang tidak darahnya mengalir. Idza waqa'a fil ina, apabila waqa'a terjatuh, fil ina, ke dalam bejana. Wa mata fi, dan lalu dia mati, fihi, padanya atau dalam bejana itu, fa innahu la yunajjisuhu, maka sesungguhnya hewan yang tidak ada darah mengalir itu, mati dia, la yunajjisuhu, tidak menajisinya, tidak menjadikan benda itu najis atau itu najis. Mari kita pahami. Bicara setentangan najis. Setelah pelajaran yang lalu setentangan tayamum, tayamum yang tahu. Maka masuklah kepada fasal menjelaskan secara ringkas hal-hal yang berkaitan atau yang bertalian dengan najis.
kullu ma'aya. Setiap benda yang keluar berupa cairan, kharaja, keluar dia dari sabilain. Sabilain istilah yang terpakai untuk kubul dan dubur. Kubul bagian depan, dubur bagian belakang. Disebut dengan sabil, dua jalan sampai keluar kotoran. Maka setiap apapun yang keluar, yang pada umumnya benda cair, kena cair itu nak keluarnya, tersakang ya kan, tersakang, tertumbik. Keluar daripada dua jalan itu najisun. Dalilnya antara lain hadis riwayat Imam Bukhari misalnya. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajatihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila beliau pergi menjauh untuk buang hajat, kata Anas, ataituhu bima, aku datang membawakan untuk beliau air. Maka lalu beliau mencuci, membersihkan diri dengan air yang kau bawa itu. Iko dalil ketika buang air mensucikan diri. Kalau bahasanya basuci. Nah, yang akan dicuci itu najis. Najis yang melekat, yang menempel, yang tersisa di tempat keluar najis itu, baik jalan depan ataupun jalan belakang, karena ada bekas najis. Itu makanya kalau ndak benda, angin ndak cuci. Kantuk, apakah kantuk itu kantuk menciut atau malapo atau malasu saja, itu ndak benda, tidak benda, angin. Maka tidak ada yang akan dicuci, karena tidak ada najis yang melekat, menempel, tertinggal di tempat di mana keluarnya. Kalau wuduk batal, ini beda kan. Keluar angin, ya batal wuduk. Tapi kita tidak wajib mencucinya. Wuduk yang batal, membersihkan najis enggak? Kan enggak najis, angin enggak najis. Maka kebiasaan sebagian orang yang membiasakannya, setiap bulu anda bacebok. Setiap bulu bacebok. Bacebok itu bahasa Indonesia, bahasa Minangnya bersuci. Setiap bulu hanya cuci kemaluannya, depan atau belakang. Apakah ada perintahnya? Ya tidak ada. Apakah ada dalilnya? Tidak ada. Ya pun kecebokan. Nomang kau bacebok, dia ada najis, ada keluar najis itu. Ya kabulu, tidak ada syarat bulu. Nya berwuduk berbeda dengan mensuci. Bacebok mensucikan diri daripada najis yang terdapat di tempat keluar najis. Kalau berwuduk mensucikan diri daripada hadas, lah beda tu. Ya. Bacebok mensucikan diri dari najis yang terdapat di badan kita. Itu sampai keluar najis itu dari salah satu dua jalan. Namanya suci daripada najis. Berwuduk suci daripada hadas. Orang yang tak kantuk,
keluar angin, dia hanya mensucikan diri daripada hadas, tidak mensucikan diri daripada najis, karena tidak ada najis. Kecuali membau, itu lain masalahnya. Takantuk no, membau keluar sarang jaguang, itu jadi itu barangkali peluru kendali keluar. Jadi perlukah kita setiap akan berwuduk cebok? Tidak. Kalau cebok je bano tangka. Bapa lo hendak solo hendak. Tidak ada suruh. Ini kan cancang balandasan kaji badaliyah. Kalau nak ada suruh tu mengapa cebok? Tidak ada untuk bersih-bersih hamil. Silakan, tapi jangan kaitkan dengan sentuh bulu. Awak setiap tekan tiuk tu bau na, ya bersualah masalah. Sebab ada orang tekan tiuk kok nak bau. Itu beda. Pertama, mensucikan diri daripada najis. Najis itu benda yang nampak. Yang kedua, mensucikan diri daripada hadas. Hadas sesuatu orang mengalami kejadian peristiwa di mana tidak suci lain. Namanya berhadas. Berhadas. Balik kita kaji pangkal. Apa yang akan disucikan? Yang akan disucikan bukan najis. Najis tidak bisa disucikan. Yang akan disucikan adalah badan kita dari najis. Selaginya najis tidak bisa sucian. Mensucikan badan dari najis yang terdapat di badan kita. Apakah dengan air atau dengan benda-benda lain seperti batu, benda-benda keras lain, asalkan jangan dengan tulang, dengan kotoran dan benda-benda mulia yang dihormati. Itu namanya mensucikan diri pada najis. Suci badan, suci pakaian, suci tempat dari najis. Itu syarat sah. Rata-rata pada umumnya najis itu adalah yang keluar daripada salah satu dua jalan. Dua jalan. Najisun illal mani. Dikecualikan melainkan mani. Ada empek tu. Yang pertama baul, kencing. Yang kedua mani. Yang ketiga madhi. Yang keempat wadi. Baul, mani, madhi, wadi. Kalau baul kencing lah jadi hukumnya najis. Madhi hukumnya najis. Madhi, madhi sesuatu yang keluar bergetah daripada kemaluan, agak kuning-kuning ketek, tipis, lengket, bergetah dari kemaluan seseorang ketika bersyahwat. Ketika bersyahwat atau naik nafsu, terkeluar bening, itu namanya madhi. Madhi, keluarnya tidak memancar, keluarnya kadang-kadang tidak terasa, keluarnya tidak melelahkan dan tidak badan menjadi lesu. Itu hanyalah akibat rangsangan birahi. Keluarnya agak kuning tipis, bergetah, lengket, madhi, hukumnya najis. Keluar daripada bagian kubul laki-laki atau perempuan. Tapi menurut beberapa pakar, perempuan lebih sering. Cuma masanya qad la yash'uru bi khuruji. Terkadang tak disadari keluarnya. Mari hati-hati kalau orang yang mazak
Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang laki-laki yang mazza, banyak sering melakukan mazi. Lalu Ali bin Abi Thalib menyuruh salah seorang yang bernama Miqdad, Al-Miqdad bin Aswad, menanyakan kepada Nabi tentang hukum mazi. Kata Nabi, fihil wudu. Kalau keluar mazi, wajib berwudu. Karena keluar mazi membatalkan wudu dan cucilah. Yaghsulu dzakarahu wa yatawadda. Dia harus mencuci kemaluannya dan berwudu. Kain yang kena tadi tidak boleh dipakai. Itu mazi. Berbeda dengan mani. Mani keluarnya jelas. Lantaran berjima, lantaran onani atau menstruasi atau bermimpi, keluarnya memancar, melelahkan, meletihkan. Itu jelas terkenal mani. Mani banyak ulama memahami tidak bagaikan ingus saja hukumnya, kotor tapi tidak najis. Kalau kering, kariangnya ada nampak membakeh di pakaian, korek saja, dikerik, dikorek. Sudah bawalah salat. Aisyah pernah melakukan itu, korek saja atau digosok-gosok. Walau kana najisan, kalau andaikan najis, pasti Nabi tidak pakai untuk salat. Itu bukti dalil bahasa mani tidak najis, cuma kotor. Itu yang dikecualikan keluar dari dua jalan. Jadi kullu ma'iin, setiap yang keluar dari salah satu dua jalan najis, illal mani, kecuali mani. Maziyah, kalau wadi biasanya mengiringi kencing. Ada orang-orang tertentu setelah pipis, setelah kencing, kadang-kadang menyusul air putih. Itu namanya wadi. Tidak semua. Karena dia mengiringi kencing, maka wadi sama hukumnya dengan kencing. Najis. Najis. Seketik kita garis bawahi, bagi orang yang banyak mazi, kelebihan mazi, asalkan dia terangsang, asalkan dia bermula'abah, bergelut, bersendagurau, bermesra'an, bercumbuan, keluar mazi, kurang kau harus waspada memakai kain. Sebab kadang-kadang setelah dia bermesra'an suami istri, lalu kainnya ni pakainya itu nyo pagi seleh, ke pasar, ke tempat kerajo, begitu tanpa disadarinya salat bulu masuk, nyo se bulu se pakai kain itu kain bernajis. Karena kainnya kena mazi. Berulang melihat bagi orang-orang tertentu yang banyak mazi atau sering keluar mazi, terangsang seketik naik syahwat atau naik nafsu atau bercumbu atau bersendagurau dengan pasangan, kemudian berangkat ke tempat kerja, kain itu jadi pakai. Adik kain bersiah langsung saya pergi ke kantor, pergi ke kerajo, pergi ke pasar atau kamar. Because salat luar bulu salah. Padahal kain kena najis. Itu hati-hati. Sebab kadang-kadang orang tanpa sadar itu. Qad la yash'ur. Terkadang tanpa terasa, tanpa disadari keluar mazi itu bagi orang yang mazza. Mazza orang yang banyak keluar mazi. Keluar mazi. Itu yang pertama, saya tentang illal mani. Kemudian tentang kencing sudah jelas kita najis, tidak masalah. Tapi kita bacalah sebuah riwayat dari Abi Hurairah, semoga Allah meridai. Dia berkata, qama a'rabi, ada salah seorang Arab pelosok, Arab pedalaman, suku di Badiah, tinggal di daerah-daerah pedalaman, di lembah-lembah.
yang di situ ada tanaman atau pohon-pohon. Disitulah mereka berkemah dan mengembalakan ternak. Namanya orang Badawi. Suku Badawi bukan suku Badawi yang ada di Benten. Arabi. Suatu kali salah seorang Arabi datang ke masjid Nabi, tersesak pipis. Fabala fil masjid. Lalunya pergi ke pojok masjid, pipis di situ. Pipis itu. Kalau awak tentulah selesai pajaku doang. Selesai pajaku. Diviralkan langsung. Menghina Islam, melecehkan ajaran agama, macam-macam lah bunyinya. Dan sahabat-sahabat ketika itu ada yang hendak meninjunya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada mereka, da'uhu. Biar sajalah dia. Yalah. Dia tidak tahu, biasalah. Jangan kalian apa-apakan pula si Arabi itu. Da'uhu, biarkan, tinggalkan. Hariqu ala bauli sajlan min ma. Kalian ambil selai. Sajlan air sampai panuah. Sampai pandai ketek, ambil ketek itu namanya sajl. Ambil air sampai panuah, toyongkan ke situ. Aku sebagai dalil kencing adalah najis. Lebih banyak air penoyong daripada air pipis. Toyongkan ke lantai itu. Nabi atau zanuman mimma, atau sembe gadang. Zanum itu adalah al-dalul kabir, mumtali bima. Embe gadang yang penuh air, toyong siram ke situ. Siram situ. Kata Nabi, fa innama bu'istum muyassirina. Kalian-kalian itu diutus untuk memberikan kemudahan ke lapangan. Walam tub'atu mu'assirin. Kalian tidak diutus untuk memberikan kesulitan, kepayahan, kesusahan. Awak agama yang lapang, yang samha. Jangan dipersempit, jangan dipersulit. Itu kalian, kalau kalian tinju si Arabi itu berbahaya. Bahayanya tentunya menginformasikan dengan informasi yang salah nanti. Muhammad sahabat-sahabatnya wak diperkaroi ini biasa, macam-macam bunyi. Itulah cara Nabi berdakwah. Dan itu suatu dalil kencing adalah najis. Disiram seperti itu. Kalau buang air gadang lah jaleh, sedangkan kencing sajalah najis, apalagi buang air gadang atau BAB. Kemudian mari kita lanjut. Wa ghaslu jami'il abwal, dan mencuci semua jami'. Semua abwal jamak daripada baul. Semua kencing siapa saja. Semua kencing. Termasuk kencing binatang. Wal auras, dan semua kotoran. Auraus adalah raus yang keluar daripada dubur, namanya raus. Keluar daripada dubur, raus, tinja. Jamaknya aurat. Ghaslu jamil abwal wal aurat, mencuci semua kencing dan semua kotor buang air besar adalah wajib. Wajib, dah disebutkan dalil-dalilnya. Dan itu tidak perlu terang lagi. Termasuk ke dalamnya adalah kencing binatang-binatang, hewan-hewan, dan tahi binatang. Cik minyak baru, itulah itu tidak binatang tu. Cik minyak. Illa baul as-sabi, kecuali baul kencingnya bayi, sabi, bayi. As-sabi dengan catatan as-sabi tadi alladzi lam ya'kulit ta'am,
anak kecil, bayi yang belum lagi memakan makanan, kecuali hanya sebatas ASI. Belum lagi pisang lah, ada pisang dan buah lah. Pokoknya murninya baru memakan susu ibunya, itu konsumsinya. Maka kencing anak kecil cakap tu cukup sabi ko nak kecil laki-laki ko, sebab produksi tidak ada. Cukup sucinya birashil ma, rash, ambil air, tidak basah dah. Kalau basah tu tidak rashi namanya. Di kapacan air, ambil air kapacan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Qais binti Mihsan, semoga Allah meridainya, annaha atat bibni laha saghir. Dia datang membawa anaknya yang masih kecil, lam yakulit ta'am, yang belum lagi memakan makanan, kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengendong anak tadi, ajlasahu. Rasulullah gendong anak tadi, didudukkan di pangkuan beliau, fi hijri. Biar anak cakap ke pangkuan. Serang asik-asik duduk di pangkuan Nabi, anak tadi bala pipisnya. Fabala ala thawbi, anak tu pipis di pangkuan Nabi kerana yang pakai Nabi. Lalu Nabi fada'a bima'in, Nabi minta air. Minta air. Lalu kemudian fanadahu walam yaksilhu, beliau ambil air itu, beliau percikkan dan beliau tidak mencucinya. Itu dalil kencing anak kecil tidak dicuci. Kencing si bayi tidak dicuci. Yang dicuci cakap itu adalah bayi perempuan. Beda. Kenapa dibedakan bayi perempuan dengan bayi laki-laki? Ada apa? Banyak je ulama mencari hikmah. Salah satu alasan, dan itu tidak dalil, cuma hikmahnya, bayi laki-laki dengan bayi perempuan berbeda. Laki-laki itu bayi sering digendong-gendong orang, lebih-lebih orang Arab. Ini ketujuh di bayi, ketujuh ya bayi laki-laki. Jadi mereka sering bawa-bawa, gendong-gendong. Sedangkan bayi perempuan mereka agak risih menggendong, karena mereka memang dululah menjadi suatu kebiasaan. Anak perempuan kau tidak terlalu difavoritkan. Kenapa? Karena negara mereka, daerah mereka memang daerah butuh laki-laki untuk berniaga, bahkan untuk barang. Kekuatan itu diukur dengan anak laki-laki. Tolak belakang dengan Minang. Minang, kecil orang Minang loh kan. Anak perempuan itulah menjadi anak harapan. Sehingga lalu produksi, aduh lah, tambahlah cik lah, tambah cik lah, sampai dapat anak produksi. Lalu dapat tambah, tukar ganti pelabuhan. Produksi. Kau nak kaji, nak masuk ke kaji. Kau bukan kelas di rumah kau. Laki-laki sering digendong. Kepayahan tiap sebentar, maka latihan kelatihan. Kalau produksi, dicuci, pakaiannya dicuci. Kalau kencing bayi perempuan di pangkuan, kena kain. Apakah dia masih belum makan atau si ibu, tetap dicuci. Yang diperciki itu adalah bayi laki-laki. Dicuci bayi perempuan dan diperciki kencing bayi laki-laki.
Tapi kalaulah nyo memakan kok roti meri, kok pisang atau berbuah, ndak semata-mata murni asin lain, itu terus dicuci, itu beda. Kau bagi sian angka rasul-rasul lagi kepada nak baji anak wak beranak tu makasih ini anak wak cucu wala lazan terang kau di jambu lah jam 8 ya. Wala yu'fa an syai'in, dan tidak dimaafkan. Yu'fa, dimaafkan, artinya tidak ada maaf, tidak ada toleransi, tidak ada kelapangan, keringanan, tidak dimaafkan. An syai', dari sedikit pun jua, minad najasat, dari berbagai macam najis-najis itu. Kalaulah najis, tidak ada maaf, tidak ada maaf, tetap dicuci. Untuk mensucikannya dicuci, kain kah, badan kah, atau tampek kah. Kalau kena najis, tidak ada maaf. Illa al-yasir minad dam wal qaih, kecuali sedikit darah, dan sedikit muntah, itu dimaafkan. Yu'fa, al-ma'fu anhu, dimaafkan itu. Semua najis-najis tidak ada yang dimaafkan kecuali sedikit darah. Dalam mazhab Syafi'i, darah mereka pandang najis. Sekedar info saja, dalam mazhab lain ada yang mengatakan darah tidak najis. Yang najis itu darah haid, darah nifas. Itu mereka. Alasannya banyak sahabat-sahabat dulu berdarah-darah ketika perang, pakaian berdarah, padangnya berdarah. Bahkan ada sahabat yang dipanah keluar darah dalam salat. Malah ada yang sedang laki panah, nanti cabut panah mau sedang salat dia berdarah. Ternyata mereka tidak membersihkan darah-darah itu. Itu alasan sebagian pendapat yang mengatakan darah tidak najis. Tapi ulama-ulama bermazhabkan Syafi'i, beliau rahimahullah kau memandang darah itu najis kecuali yasir, kecuali sedikit. Malah di jalehan mereka kecil kita membijak batu yang semalah, dijalihkan. Ada pendapat seperti itu. Sehingga kok darah ayam, kok darah orang, kaneka pacak kita, termasuk darah, apa namanya kok? Darah kalau diduang? Mimisan. Mimisan tu dulu bekno don sejanggit. Mimisan atau bekas bisua, jerawe. Bagi beliau-beliau yang memandang itu tidak najis, biasa saja. Darah jawi, darah ayam, darah mimisan, atau bekas-bekas luka dipacit, nama apa biasalah. Atau bisua cempolo darah kental, tak bisa. Cuman dalam mazhab Syafi'i, dari sekian banyak alasan-alasan dalil-dalil yang beliau-beliau kemukakan, mereka mengatakan darah najis, tidak dimaafkan kecuali yang sedikit saja. Sedikit saja dimaafkan. Jadi, mana batua sebenarnya? Tidak, kita bukan mencari batua yang salah. Tidak, manjalihan. Manjalihan saja. Kalau kau darah-darah, bayanglah darah. Sampai sama darah namanya. Manjalihan. Bahwa dalam mazhab Syafi'i, darah itu mereka pandang najis. Tanpa membedakan darah apa. Sementara yang lain memahami darah tidak najis, yang najis itu darah haid, darah nifas. Dikemukakanlah dalil-dalil alasan-alasan yang tadi. Gunanya kita jalan nak lapang gitu.
nak lampang kita bang ke lapang, ya lapangnya begitu. Kalau ada orang berbeda dengan kita bisa menghormati pemahamannya dan perbedaan. Sebab mereka pun mempunyai alasan dan dalil kira-kira. Jangan cepatlah kita bantah, tak sah, nak si sembahyang, tak sah. Berdarah-darah, tak sah sembahyang, masuk neraka kok. Jangan sah. Capek sebegitu nanti itu tasim baba orang mencedek apa. Tasim baba. Tahu tasim baba. Kamu rancang. Boleh la yu'fa an syai', tidak dimaafkan. An syai', setentang sesuatu. Sedikit ya, an syai', sesuatu pun daripada najis-najis itu tidak dimaafkan. Tidak ada dimaafkan. Yang najis-najis. Kecuali yang dimaafkan darah dan nanahnya, darah dan nanah sedikit. Darah dan qaih muntah. Sisa muntah. Kau maleleh lah kajangui abu tarik laki jangan bakih muntah siko tu dimaaf laki gitu. Jadi kalau lepo-lepo lo muntah siko tu enggak dimaafkan lagi. Kalau lato orang konya. Lato bin Kumuh. Wa ma la nafsa lahu sa'ilah. Dan juga dimaafkan yang la tidak ada nafs itu darah. Tidak ada darah baginya hewan itu, baginya binatang itu sa'ilah yang mailia, darah mailia. Itu makanya agas nyamuk. Kan tak melia, ditapuak tak melia, boleh dimaafkan. Atau kutu, masih ada orang suka bertumo, kan tak melia, darahnya tak mengalir. Maka hewan yang darahnya tidak mengalir, apabila jatuh hewan tadi ke dalam bejana, mati di situ. Tapi tidak ada nanti hewan tu kalau nyo berdarah tidak melia darahnya, maka itu tidak jadi najis, tidak menajisinya. La yunajjisuhu, hewan yang seperti itu tidak menajis. Itu makanya kalau sedang salat pun ada orang ini tapuak berdarah tidak masalah dalam pandangan pendapat mazhab Syafi'i. Atau termasuk matinya binatang tadi di bejana dan air cakap itu tidak berubah jadi najis karena hewannya tidak la nafsa lahu sa'ilah, tidak ada darah yang mengalir. Itu idza waqa'a, apabila dia terjatuh, fil ina, ke dalam wadah bejana, wa mata fihi, dan mati hewan yang tidak mempunyai darah mengalir, mati dalamnya, fa innahu la yunajjisu. Dalilnya salah satunya adalah kata Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza waqa'a zubab, apabila masuk dan terjatuh zubab, langau, lalat, fi ina ihadikum, ke dalam bejana salah seorang kamu, falyaghmishu kullah, maka rendamkan mana-mana, masuk kate talua betapai, kate talua ka kopi ka serup, masuk langau mana-mana sayurnya, mana-mana kelang, thumma yatrah, kemudian buang. Faina fi ahadi janahi syifa wa fil akhar da. Karena salah satu daripada sayap daripada zubab tadi, salah satunya adalah obat dan salah satunya penyakit. Dan kita tidak tahu sayap yang mana yang mengandung obat penawar
dan sayap mana yang mengandung penyakit. Untuk itu kalau masuk langsung menamat. Buangkan langaunya cako, dan itu tidak najis. Tidak najis. Karena dia tidak punya darah mengalir. Buang, minumlah ya cako. Kalau ambo tidak. Ambo dipanjangkan. Itu lain masalah. Tidak najis. Tidak menajis. Sampai kini alun ketemu para ahli-ahli lah. Sayap yang manakah yang sayap langau itu, mana yang sifat dan mana yang tak. Mana sayapnya hanya mengandung racun, mana yang mengandung obat penawar. Untuk itu rendamkan. Ikut dalil namanya bahawa hewan yang tidak mempunyai darah mengalir masuk ke bejana, dan bejana itu tidak berubah menjadi najis tu. Sebab tu yu'fa'anhu di maafkan. Nah, mari kita baca semenjak awal balik. Dialah tibu kagunjainya kaji kan. Wasal kullu ma'iin, dan setiap ma' benda cair, kharaja yang keluar dia, minas sabilain, dari dua jalan, adalah najisun, najis. Illal mani, kecuali air mani. Wa ghaslu jami'il abwal, dan mencuci jami' semua abwal, semua kencing. Wal aurat, semua kotoran, tahi. Wajib hukumnya, karena dia najis. Illa baulas sabi, kecuali baul kencingnya anak bayi laki-laki, alladhi lam ya'kulit ta'am, alladhi yang lam belum ya'kul memakan makanan, kecuali masih air susu ibunya saja. Fa innahu, maka sesungguhnya dia, air kencing tadi, yatuhru, sucinya dia, birasyi, dengan memercikkan air, alaihi, atasnya kain yang kena kencing tadi. Wala yu'fa, dan tidak dimaafkan an syai', sesuatu pun, minan najasat, daripada semua najis-najis, melainkan al-yasir, sedikit, sangini, minad dam, sedikit darah, dan sedikit daripada muntah. Wa mala, dan apa yang tidak ada darah baginya, sa'ilah, darahnya mengalir. Idza waqa'a, apabila terjatuh dia ke dalam bejana ina, wa mata fi, dan mati hewan yang tidak mempunyai darah mengalir, mati dia fihi, padanya atau dalamnya bejana, fa innahu, maka sesungguhnya dia la yunajjisu, tidak sampai menajisinya. Selesaikan juga. Semoga tidak mengaji wak sudah kolai. Hari Kamis nggak datang selesai. Amin. Diakhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabi jama'in. Alhamdulillah. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.